Hai, kami dari kelompok 3. Jadi saya Putri Imelda, Saya Spianur, saya Ardio, saya Anggun. saya Muhammad Ramli Habib. Jadi kami ada di Desa Tahawa. Di sini ada LPHD-nya. Nanti di dalam kami ada praktik perhutanan sosial sama konservasi sumber daya hutan. Nanti untuk konservasinya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud karende malempang, adil kak talino bacuramin kak saruga, basengat kak jubata, arus. Halo Pak Hari, hari ini tanggal 8 Juni 2025, kami mahasiswa dan mahasiswi bersama dosen pembimbing dari mata kuliah Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Hutan, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya, melaksanakan kegiatan praktikum lapangan di hutan Desa Tahawa, yang berlokasi di Desa Tahawa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Perjalanan kami dimulai dari kota Palangkaraya dan menempuh waktu kurang dari 1 jam untuk tiba di Desa Tahawa. Sesampainya kami di sana, kami disambut hangat oleh Bapak Berson selaku Kepala Desa Tahawa, serta Bapak Tugas dan rekan-rekannya sebagai pengurus lembaga pengelola hutan Desa Tahawa. Setelah ramah tamah, kami langsung menuju lokasi hutan desa. Kami melewati jalan berpasir sepanjang kurang lebih 3 km dari kantor desa hingga ke titik awal kegiatan. Dari sana, kami melanjutkan dengan berjalan kaki menuju pos 1 yang berjarak sekitar 300 meter. Setibanya kami di pos 1, seluruh peserta berkumpul untuk mendengarkan pengarahan dari dosen pembimbing serta Bapak Tugas selaku pengurus LPHD. Dalam pengarahan tersebut, kami dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan praktikum, tujuan praktikum, serta metode yang akan digunakan selama berada di dalam kawasan hutan. Tidak hanya itu, Bapak Tugas juga memberikan pemaparan pentingnya mengenai larangan-larangan yang tidak boleh kami lakukan selama berada di hutan. Dalam kegiatan praktikum konservasi yang bertema keanekaragaman flora dan fauna, kami melakukan eksplorasi di Desa Tahawa, yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang ada di kawasan tersebut. Kami memulai dengan masuk ke jalur transek sepanjang 100 meter ke dalam hutan. Sepanjang jalur ini, kami melakukan pengamatan langsung dan mencatat setiap jenis flora dan fauna yang berhasil kami temukan. Setiap temuan kami dokumentasikan secara cermat, baik melalui pencatatan maupun pengambilan foto untuk memastikan keakuratan data. Dari hasil praktikum ini, kami berhasil mendata 6 jenis pohon, yaitu pohon ramin, pohon kepul baluku, pohon pampaning, pohon hangkang, pohon mahalilis, dan pohon keluih. Serta kami menemukan 5 jenis hewan, yaitu belalang daun muda, kecoa hutan, semut pohon besar, capung, dan lipan. Kami juga menemukan tumbuhan khas lahan gambut, yaitu kantong semar. Dan semua data nanti akan kami masukkan ke dalam laporan praktikum konservasi sumber daya hutan. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan kami tentang keanekaragaman hayati, tapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan, khususnya di wilayah-wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti Desa Tahawa. Di jantung Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Tahawa, tersimpan kisah perjuangan masyarakat
dalam menjaga hutan dan warisan leluhur mereka. Perhutanan sosial bukan sekedar program bagi mereka, ini adalah identitas dan masa depan. Nah, jadi waktu itu ada program perhutanan sosial kita desa berdasarkan anjuran dari pemerintahan desa. Bapak Tugas adalah salah satu tokoh lokal menceritakan bahwa pada tahun 2016 masyarakat Desa Tahawa menyambut program perhutanan sosial yang diajukan pemerintah. Dibentuklah lembaga pengelolaan hutan desa ini sebagai langkah awal pengelolaan mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu muncullah konflik batas wilayah. Peta yang tidak diketahui asal-usulnya memasukkan wilayah hutan Desa Tahawa ke dalam hutan desa lain. Padahal 95% lahan itu telah lama dikelola oleh masyarakat Tahawa. Walaupun SK dimiliki desa itu, masyarakat Tahawa tetap berpegang pada sejarah dan leluhur. Nah, waktu masalahnya kemarin kita tanya di KPH, di apa itu tidak ada yang mengaku. Entah itu buatan siapa kita. Baik, jadi kita ada di lokasi ditekan selamat oleh masyarakat. Tahun 2021, masyarakat membuka objek wisata Sahe Tambi Balu. Sesuai prosedur hukum, tempat ini menarik 100 hingga 200 pengunjung per hari. Namun, tak lama setelah ramai, terjadi pembubaran oleh pihak desa lain yang mengklaim wilayah itu milik mereka. Beliau tidak meninggal, tetapi beliau gaibnya di sini. Di balik keindahan sungai Sahe Tambi Balu, tersimpan kisah mistis yang hidup di dalam ingatan masyarakat Tahawa. Ini bukan sekedar cerita, melainkan bagian dari identitas budaya mereka. Konon, Tambi Balu adalah seorang wanita tua berusia 120 tahun yang tinggal di desa Tahawa. Setiap malam, ia bermimpi didatangi makhluk halus yang menamakan dirinya Pangeran Nata, penunggu gaib sungai itu. Pangeran Nata menyatakan cintanya dan ingin menikah dengan Tambi Balu. Sampai pada suatu hari, Tambi Balu menghilang. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun, beberapa hari setelahnya, salah satu anggota keluarganya bermimpi, "Jika aku tak kembali, artinya aku sudah bersama Pangeran Nata. Sungai ini kini menjadi tempat pemandian kami," ucap Tambi Balu dalam mimpi keluarganya. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa sungai tersebut adalah tempat gaib yang dihuni Tambi Balu dan Pangeran Nata. Sebuah rumah keramat pun dibangun di dekat sana, rumah yang diyakini sebagai tempat tinggal mereka. Terkadang, mereka menampakkan diri, sosok wanita berkebaya putih dan bersarung kain pandak terlihat melintas, lalu lenyap seketika. Sungai ini bukan sembarang tempat. Orang datang dengan membawa harapan, seperti kesembuhan, keturunan, atau sekedar mencari restu alam. Mereka membawa kain kuning sebagai simbol nazar dan niat baik, yang dipercaya sebagai cara menghormati mereka. Kisah Tambi Balu bukan hanya legenda, ia adalah jembatan antara manusia, alam, dan roh-roh penjaga. Warisan spiritual inilah yang membuat Sahe Tambi Balu lebih dari sekedar objek wisata. Objek wisata ini dibangun murni oleh swadaya masyarakat Desa Tahawa dengan izin dari Dinas Pariwisata dan KPHP Kahayan Tengah. Pada 2023, tempat ini diresmikan sebagai Desa Ramah Satwa dan bahkan meraih penghargaan tingkat dunia dari KLHK. Bapak Tugas dan seluruh warga Desa Tahawa
berharap dukungan dari berbagai pihak demi keberlanjutan objek wisata dan pelestarian hutan. Karena bagi mereka, hutan bukan hanya sumber daya, tapi juga warisan jiwa. Kami berharap ke depan kawasan hutan desa Tahawa ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, tidak hanya sebagai kawasan konservasi berbasis masyarakat, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan wisata alam yang berkelanjutan. Semoga kolaborasi antara masyarakat lokal, lembaga pengelola, perguruan tinggi, dan pemerintah dapat terus terjalin erat demi menjaga hutan dan nilai-nilai lokal yang ada di dalamnya. Dan bagi kami para mahasiswa, semoga pengalaman ini menjadi bekal untuk menjadi rimbawan yang bertanggung jawab, peduli, dan mampu mengabdi untuk kelestarian hutan Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Tahawa serta pengurus LPHD yang telah memberikan izin, dukungan, dan pendampingan penuh selama kegiatan praktikum ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami selama kegiatan ini berlangsung. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung kelancaran kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santiom, Namo Buddhaya, Tabe, Salamat Minggu.